Sejarah dan perekonomian negara Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah, memiliki luas wilayah sekitar 83.600 km persegi. Negara ini terbentuk dengan perjanjian ke-7 Emirat pada tahun 1971. Mereka berhasil mengembangkan bisnis baru seperti di bidang pariwisata, olahraga kelas dunia, keuangan, pembangunan, dan real estate. Pada 2011, penggalakan diversifikasi ekonomi mulai diupayakan di Uni Emirat Arab. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari dibangunnya pelabuhan Khalifa di Abu Dhabi pada akhir 2012 lalu. Dan di tahun yang sama pula, Uni Emirat Arab berhasil menempati posisi kedua sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dengan PDB negara 377 miliar dolar Amerika Serikat. Sejarah dan perekonomian negara Israel. Israel merupakan negara yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948. Negara ini diisi oleh bangsa Yahudi yang memiliki dukungan yang kuat baik dari negara Inggris yang awalnya melalui deklarasi Balfour dan juga mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Pendapatan negara Israel sendiri didapatkan melalui industri-industri yang ada. Hingga tahun 1970-an, industri pupuk, pestisida, farmasi, bahan kimia, plastik, dan logam berat berkembang sangat pesat di sana. Pada tahun 2008, Israel telah memiliki 11.000 pabrik yang menghasilkan penghasilan 58 miliar dolar Amerika. Israel juga memiliki perusahaan teknologi yang mendapatkan pendanaan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, Kanada, dan lainnya. Baik, kita masuk ke hubungan Uni Emirat Arab dan Israel sebelum adanya normalisasi. Uni Emirat Arab didirikan 23 tahun setelah kemerdekaan Israel. Uni Emirat Arab tidak pernah mengambil bagian dalam perang melawan Israel, akan tetapi kebijakan dan sikapnya mencerminkan ketidaksepahaman serta perlawanan terhadap Israel. Uni Emirat Arab adalah negara monarki dengan mayoritas warga aslinya Arab Sunni, namun setengah populasi negara ini adalah ekspatriat dari berbagai bangsa. Sementara itu, Israel menggunakan sistem demokrasi. Masyarakatnya mayoritas Yahudi dari berbagai bangsa dan ada minoritas Arab Sunni atau orang Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasai Israel. Sejak terbentuknya Gulf Cooperation Council atau GCC tahun 1981, negara-negara anggotanya yang meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah mengambil posisi yang jelas, yaitu menentang pendudukan Israel terhadap Palestina dan turut mengupayakan penyelesaian konflik di antara mereka. Selain sering mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina, Uni Emirat Arab juga sering mendukung berbagai inisiatif perdamaian baik dari skala regional maupun dunia, misalnya dukungan terhadap Arab Peace Initiative yang diprakarsai oleh Arab Saudi. Di kawasan Timur Tengah, Uni Emirat Arab dan Israel dianggap sebagai negara yang pro terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat memelihara hubungan dekat dengan Uni Emirat Arab, dan hubungan ini bergantung pada aliansi strategis yang berdasarkan kepada kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi bersama. Sejak didirikan, UEA telah mendukung keputusan Liga Arab dan GCC terkait Israel. Sebagai anggota Liga Arab, UEA menolak untuk mengakui Israel yang berdasarkan UEA Federal Law Number 15/1972. Dan secara resmi melarang masuk warga Israel ke dalam wilayahnya sesuai dengan kebijakan boikot terhadap Israel oleh Liga Arab. Proses normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab terlihat semakin erat setelah pada 13 Agustus 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara langsung mempublikasikan kesepakatan yang terjalin antara Israel dan Uni Emirat Arab. Penandatanganan perjanjian bilateral antara Israel dan Uni Emirat Arab dilakukan pada 15 September 2020. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Abraham. Penandatanganan perjanjian dilakukan di Gedung Putih dengan pihak Uni Emirat Arab diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan pihak Israel diwakili oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Perjanjian Abraham ini berisikan tentang kesepakatan perdamaian dalam normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab menjadi negara Arab ketiga yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir dan Yordania. Beberapa minggu setelah penandatanganan normalisasi, delegasi Israel dan Uni Emirat Arab melakukan pertemuan untuk menandatangani perjanjian bilateral di antara kedua negaranya. Kepentingan politik Uni Emirat Arab dari normalisasi hubungan dengan Israel. Sebelum normalisasi terjadi, Uni Emirat Arab dan Israel belum memiliki hubungan diplomatik resmi. Tetapi pejabat yang berasal dari kedua negara sering melakukan pertemuan. Sebagai contoh, Perdana Menteri Israel, Netanyahu bertemu secara rahasia dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab yaitu Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan pada tahun 2012 lalu dalam sidang umum PBB. Saat itu mereka membahas mengenai cara menggagalkan rencana pengembangan nuklir Iran. Dengan adanya normalisasi, tentunya kedua negara resmi memiliki hubungan diplomatik, sehingga Uni Emirat Arab dapat mempererat hubungan dengan Israel dan mendapatkan dukungan politik yang cukup kuat, mengingat Israel juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara adidaya, yaitu Amerika Serikat. Kepentingan keamanan. Uni Emirat Arab memiliki kepentingan pada produk keamanan yang dimiliki oleh Israel, terutama pada militer di Angkatan Udara Israel, dan sangat berfokus untuk mengembangkan kekuatan angkatan udaranya. Uni Emirat Arab, Israel, dan Amerika juga telah sepakat untuk memperluas kerjasama di bidang militer sebagai usaha untuk mengimbangi pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Israel telah menguasai teknologi keamanan yang canggih seperti pesawat tak berawak, pertahanan rudal, sistem elektronik, dan sistem integrasi. Israel juga telah menjual beberapa produk keamanan untuk Uni Emirat Arab, khususnya pada bidang cyber dan pengawasan. Dilansir dari republika.co.id, telah diketahui bahwa Uni Emirat Arab dan Israel akan mempererat kerjasama mereka di bidang keamanan cyber dan melakukan latihan bersama dalam pertahanan dunia maya. Israel mengungkapkan kalau negaranya dan Uni Emirat Arab memiliki masalah ancaman yang sama di bidang cyber. Kepala Badan Cyber Uni Emirat Arab mengatakan kalau Uni Emirat Arab memang sedang menghadapi resiko sabotase daring, sehingga kerjasama Uni Emirat Arab dengan Israel ini akan sangat membantu sistem keamanan Uni Emirat Arab, karena munculnya banyak ancaman dari negara-negara lain di kawasan, salah satunya adalah Iran. Kepentingan ekonomi Uni Emirat Arab dari normalisasi hubungan dengan Israel. Setelah normalisasi hubungan terjadi, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi termasuk investasi. Kepala Eksekutif Investasi dari Israel mengatakan bahwa banyak hal yang dapat ditawarkan kepada pihak Uni Emirat Arab dalam hal inovasi khususnya di bidang teknologi bersih, teknologi agrikultur dan energi, juga teknologi ilmu hayati. Dari pihak Abu Dhabi, ADIO, memberikan respon yaitu mereka siap memfasilitasi koneksi di seluruh ekosistem Abu Dhabi untuk meningkatkan kerjasama bersama kantor investasi Israel. Pada sektor keuangan, FAB atau First Abu Dhabi Bank, PJSC, telah memulai pembicaraan dengan Bank Leumi dan Hapoalim asal Israel, dan bahkan telah menandatangani MOU yang isinya adalah kedua negara setuju untuk meningkatkan hubungan dengan lembaga keuangan di kedua negara. Setelah normalisasi, sampai bulan Agustus 2021 yang lalu, perdagangan bilateral antar kedua negara telah mencapai sekitar 712 juta dolar Amerika, dan kedua negara menargetkan hingga akhir tahun nanti jumlah perdagangan mencapai 1 miliar dolar Amerika. Dari beberapa hal di atas dapat dilihat bahwa kedua negara, terutama Uni Emirat Arab, berkeinginan meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perdagangan, investasi, dan bisnis.